Pak, saya mimpi ada nenek-nenek jalan dan terjatuh. Ketika saya mau nolongin, dia malah mendorong saya dan berkata, "Anakmu sudah membunuh tongkatku, dan sebagai gantinya, anakmu harus ikut dengan saya." Lalu mama berkata, Jangan, dia anak kecil gak tahu apa-apa, saya minta maaf." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Berjumpa lagi dengan kami, tim Malam Mencekam, yang akan kembali mengisahkan sebuah kisah yang tentunya horor dan mencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Juga terima kasih buat Anda yang selalu support dan setia menemani kami. Oh ya, apabila Sobat Malam Mencekam sekalian memiliki sebuah kisah atau pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Oke Sobat Malam Mencekam sekalian, kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim langsung oleh sumber yang mengirimkannya via email, dan ini cerita yang dialaminya secara pribadi. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti kisah selengkapnya tetap di Malam Mencekam. Baik Sobat Malam Mencekam sekalian, cerita ini dikirim oleh Mbak Nana di Hong Kong. Begini ceritanya. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya adalah seorang anak yang tumbuh besar, yang tinggal dengan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau boleh dikatakan transmigrasi. Seingat saya pernah TK di Jambi dan sekolah SD di Palembang, dan setelah saya duduk di kelas 4 SD, saya dan keluarga berpindah tempat tinggal ke Kota Lampung di daerah Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Singkat cerita, ketika kami pindah ke Kota Lampung, tidak seperti tempat sebelumnya yang terlihat di perkampungan, atau istilahnya masih ada peradaban lah. Kali ini kami benar-benar di tengah hutan, gak ada satupun tetangga. Bahkan untuk ke sekolah pun saya harus berangkat jam 5:30 pagi karena jarak yang cukup jauh. Sewaktu pulang sekolah, seperti biasa saya sering pulang lewat pinggir sungai dengan alasan supaya nggak panas, dan ada pohon jambu yang sering saya ambil buahnya, ya sekedar untuk mengisi perut yang mulai lapar. Ketika saya berada di atas pohon jambu, saya melihat ada pohon tua yang berlubang. Iseng-iseng saya menengok pohon dadap yang sudah rapuh itu, karena biasanya pasti ada sarang burung, kalau nggak burung pelatuk ya burung betet lah, atau burung kutilang, dan kalau beruntung bisa dapat burung kacer. Kemudian saya tengok, ternyata benar saja ada seekor anak burung, tapi ini burung hantu yang lucu seperti kucing, walau bulunya masih sedikit. Akhirnya nekat saya ambil dan saya bawa pulang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, tibalah saya di rumah dan saya langsung ganti baju. Kemudian mengambil baskom, dan burung hantu tadi saya masukkan ke dalam baskom dan saya tutup dengan kain. Lalu saya ambil cangkul dan botol bekas. Tujuan saya mencari jangkrik, karena saya pikir nggak mungkin masa burung hantu makan pepaya atau jambu. Walaupun sudah mendapatkan beberapa ekor jangkrik, tapi hati saya masih ingin mencari lagi. Dari kejauhan saya melihat ayah yang sedang membersihkan tunas tembakau. Saya pun bergegas menghampirinya. Setelah dekat, ayah langsung bertanya, "Cari jangkrik buat makan apa? Dapat burung toh?" Saya langsung menjawab, "Ya ayah, saya dapat burung hantu. Ayo pulang kita lihat burungnya," jawab saya dengan semangat dan mengajak ayah saya untuk pulang. Sesampai di rumah,
Ayah saya melihat burung hantu itu dan berkata, "Ini burung hantu. Kalau nggak dibalikin ke sarangnya, nanti malam ibunya bakal nyariin ke sini, terbang jadi hantu kuntilanak. Bapak nggak mau tahu loh ya." Dengan nada serius. "Beneran ya?" jawab saya dengan penasaran dan panik serta perasaan yang takut. "Lihat nanti malam." Ibunya terbang sambil tertawa. "Hihihihi. Mana anakku?" jawab ayah saya. Mungkin ayah saya khawatir burungnya mati karena masih bayi. Tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung mengambil tas yang terbuat dari karung dan golok. Anak burung itu saya masukkan ke dalam tas dan langsung lari keluar. Tujuan saya mengembalikan anak burung itu ke sarangnya. Di perjalanan, saya mulai merasa takut dan gemetar. Dan yang terbayang di mata saya adalah sosok kuntilanak seperti yang ada di TV. Serem sekali kan? Begitu sampai di tempat tujuan, mata saya mulai memandang ke sana kemari, ke pohon-pohon di sekitar. Takutnya induk burung hantu itu sudah berubah wujud dan duduk di atas pohon. Tapi setelah saya perhatikan sepertinya aman. Saya langsung masukkan anak burung itu, kemudian saya pun lari tunggang langgang sambil sesekali melihat ke belakang. Takutnya induk burung itu mengejar dan terbang di atas saya. Sangat menakutkan. Sesampainya di dekat rumah, saya berhenti di kolam, atau bahasa saya adalah balong, yang posisinya ada di bawah rumah. Karena rumah itu berada di atas kolam yang diisi ikan mujair oleh ayah. Saat akan naik, saya melihat ada ular yang keluar dari tunggul potongan kayu yang ada di dekat kolam. Ular itu warnanya hitam dan besarnya kurang lebih selengan orang dewasa. Lalu saya lempar menggunakan tanah dan kerikil, tapi ular itu justru malah mendekati saya. Saya coba mempercepat berjalan, tapi ular itu tetap mengikuti. Lalu saya ambil golok yang ada di dalam tas, saya tebaskan ke tanah supaya ular itu pergi. Namun ular itu hanya berhenti sesaat. Ketika saya jalan lagi, dia pun ngikutin lagi. Dengan rasa takut, akhirnya saya mendekati ular itu dan menebaskannya lagi golok di dekatnya, berharap ular itu takut. Namun ular itu tidak lari, malah bagian badannya terkena tebasan golok saya dan ular itu terlihat masih menggeliat. Langsung saja saya tebas kepalanya. Setelah ular itu tidak bergerak, saya tarik buntutnya dan saya bawa pulang sambil berteriak, "Saya dapat ular besar, Mak!" Dengan nada senang. Mama saya pun berteriak, "Ular dari mana, Nak? Kamu yang bunuh itu?" "Iya, Mak, dapat di kolam," jawab saya. "Ayah mana, Mak?" tanya saya. "Itu di belakang. Suruh ayah ngubur ularnya, Nak," perintah mama saya. "Iya, Mak," jawab saya sambil berlari memanggil ayah. "Kamu terus mandi, Nak, udah mau maghrib," sambung mama saya. Setelah saya ketemu ayah, lalu saya ceritakan bagaimana saya bisa membunuh ular itu. Akhirnya ular itu dikubur di bawah pohon pisang dekat kolam oleh ayah. "Kalau ular ini tadi gigit kamu gimana coba? Kok nggak lari pulang?" ucap ayah. Sehabis mandi, saya makan pisang rebus karena kami memang jarang makan nasi. Dikarenakan kami adalah keluarga yang kurang mampu. Kondisi rumah kami bertipe rumah panggung. Dindingnya dari kulit kayu dan atapnya dari kayu yang dibelah-belah dan dipaku seadanya. Setelah makan, saya naik ke panggung karena kami tidurnya di panggung. Saya melihat pemandangan yang indah di ujung senja di balik jendela. Di seberang rumah terlihat ada segerombolan babi hutan yang lewat. Kadang juga ada rombongan kera. Kalau menjelang malam terdengar suara jangkrik dan burung elang yang begitu keras.
Saya merasa nggak bisa tidur, kaki saya pegal-pegal setelah tadi lari mengembalikan anak burung. "Mak," saya membangunkan Mama. "Mak, saya nggak bisa tidur loh, Mak." Sambil mendekati Mama saya, lalu punggung saya dielus-elusnya. "Mak, induk burung tadi nggak bakal kesini kan, Mak?" tanya saya. "Enggak, Nak. Kesini juga mau ngapain? Makanya cepet tidur. Kalau nggak tidur, nanti kesini burungnya." Tiba-tiba badan saya berkeringat dan mata saya selalu ingin melihat ke atas. Badan saya menggigil, tapi tidak dingin. Bibir saya selalu memanggil mama saya, "Ma, Ma." Dan saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Setiap mau ngomong yang lain, yang keluar adalah teriakan. Mama saya pun mulai panik, disusul ayah saya pun terbangun. "Ada apa? Ada apa?" tanya ayah saya. Mama saya seperti kesal dan menjawab, "Anak kecil ditakut-takuti burung hantu bisa berubah jadi kuntilanak, terus bisa nyariin. Ya ini akhirnya, anak kepikiran sampai sawan," ucap mama saya. Saya masih saja terus berteriak-teriak karena saya melihat sosok seorang nenek yang seram ada di depan muka saya tersenyum menyeringai. Lalu ayah saya turun dari panggung dan membakar cabai serta garam yang menurut mitos orang dulu bisa mengusir makhluk gaib. Saya masih kejang-kejang karena badan terasa seperti diikat. Saya nggak bisa bergerak karena melihat wajah nenek yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai kepala saya dimasukin ke rok emak saya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan saya, tapi tetap saja nggak bisa. Saya masih merasa sesak, terasa terikat, dan terus berteriak sampai pagi. Saya digendong turun dan ditidurkan di ubin bawah. Saya sudah lemas, bicara pun gak bisa. Di ketiak saya yang sebelah kanan muncul benjolan, padahal sebelumnya tidak ada. Ukurannya sebesar telur ayam, agak kecil dikit, berwarna biru. Karena ayah tahu saya mungkin ketempelan, akhirnya ayah turun ke kampung untuk izin ke guru kalau saya sakit dan tidak bisa sekolah. Sekaligus minta pertolongan Mbah Warno, orang yang biasanya mengobati mereka yang terkena gangguan makhluk gaib. Siang itu datanglah Mbah Warno. Dia membawa kunyit dan bambu kuning yang sudah dipotong-potong. Semua benda itu ditusukkan ke jarum dan benang, dibuat gelang dan digelangkan di tangan kanan dan kiri saya. Lalu Mbah Warno bilang, "Di ampela ayam itu kan ada selaput yang warna kuning. Coba itu disangrai, setelah itu diulek lembut dan dibuat di air minum. Lalu minumkan ke Nana," ucapnya. "Dan itu rasanya sangat pahit. Terus cari batu kali lalu dibakar. Kalau udah agak panas, bungkus pakai kain lalu oles-oleskan ke benjolan yang ada di ketiak biar kempes." Hanya itu yang bisa dilakukan karena orang tua saya benar-benar tidak punya uang, apalagi kalau harus ke rumah sakit butuh waktu setengah hari. Saya tahu semua usaha sudah dilakukan orang-orang untuk menolong, tapi saya tetap tidak bisa bicara, hanya bisa diam dan begitu terus. Saat saya terlelap tidur, saya seperti berjalan di tempat yang gelap dan sangat sunyi sekali. Sepertinya saya terus berjalan. Saat mendengar suara ibu saya, langsung saya membuka mata dan bisa kembali seperti biasa. Namun, saat mulai terlelap lagi, saya seperti berjalan di kegelapan yang tiada ujung. Tapi saya merasa badan saya baik-baik saja, tidak merasa sakit. Kurang lebih 5 hari dan memasuki malam ke-6, ibu saya memijat kaki dan tangan saya sambil menangis. Saya ingin berkata, "Mak, jangan sedih, saya nggak apa-apa kok, Mak." Tapi tidak bisa terucap. Besok paginya menjelang siang, Mbah Warno datang lagi. Kali ini beliau memegang pergelangan tangan dan kening saya, lalu berkata kepada mama dan ayah saya, "Sudah, ikhlaskan saja, kasihan anaknya. Bawa ke rumah saya biar dekat ke pemakamannya.
Kata-kata yang dikatakan oleh Mbak Warno itu terdengar dengan jelas sekali oleh saya. Langsung mama saya menangis dan berkata, "Besok pagi saja Mbah dibawa ke kampungnya." "Makasih ya Mbah," kata ibu saya kepada Mbah Warno. Waktu mulai malam, ini hari ke-6 atau malam ke-7 saya tergolek dan tidak berdaya. Mama saya masih dengan setia memijat pelan kaki dan tangan saya. Mungkin dia pun sudah mulai lelah melihat keadaan saya. Akhirnya beliau tertidur di sebelah saya, sementara saya masih seperti hari-hari kemarin, hanya terpejam seperti berjalan di kegelapan. Kadang tiba-tiba tersentak bangun, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba saya terkaget melihat ibu saya. Saat itu dalam lelap tidurnya, ibu berteriak, "Jangan, jangan!" Bapak saya yang memang saat itu tidak tidur langsung membangunkan ibu saya. "Mimpi apa, Mak? Bangun, bangun!" Bapak saya membangunkan mama. Setelah mama saya bangun, lalu mama bercerita, "Pak, saya mimpi ada nenek-nenek jalan dan terjatuh. Ketika saya mau nolongin, dia malah mendorong saya dan berkata, 'Anakmu sudah membunuh tongkatku, dan sebagai gantinya, anakmu harus ikut dengan saya.' Lalu mama berkata, 'Jangan, jangan. Dia anak kecil gak tahu apa-apa. Saya minta maaf,' cerita mama sambil memeluk saya. Besok paginya, Mbah Warno datang dengan beberapa warga karena rencananya hari ini saya mau diruat. Setelah selesai membuatkan kopi, mama saya menceritakan mimpinya pada Mbah Warno. Lalu Mbah Warno mendatangi makam ular itu dan memasukkan sisa potongan ular itu ke plastik dan berkata, "Ini ular danyang siluman. Nanti biar saya ruat ularnya. Dan Nana tetap dibawa ke kampung. Kita gelar doa di sana," ungkap Mbah Warno. Sesampainya di rumah Mbah Warno, saya ditidurkan di kamar tanpa kasur. Lalu mama saya membasuh muka saya pakai air yang ada di gelas dan sisanya diminumkan. Setelah Isya, banyak orang yang datang. Mereka berdoa bersama lalu pulang. Di bawah ranjang yang saya tempati ada sesajen seperti nasi yang ditaruh di atas daun nangka. Juga ada ayam panggang dan bunga. Hanya itu saja yang saya ingat. Yang lainnya saya lupa. Setelah semua orang pulang, Mbah Warno menghampiri mama saya yang duduk di sebelah saya. "Bu, ini sesajennya kita letakkan dan dikuburkan bareng sama ularnya di belakang rumah. Ayo ikut saya." Terlihat Mbah Warno berjongkok sambil berkata, "Ini saya kembalikan temanmu dan lepaskan anakku." Dan semua seperti keajaiban. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba saya bisa ngomong dan saya memanggil mama. "Ma, saya haus." Itu kata pertama saya. Setelah dikasih minum, lalu saya disuruh makan. Besok paginya, alhamdulillah saya bisa jalan lagi. Dan kalau masalah benjolan yang ada di ketiak itu, sampai sekarang masih ada, tapi sudah mulai mengecil. Kurang lebih 3 hari setelah dari rumah Mbah Warno, saya sudah mulai sekolah lagi. Semua mulai kembali seperti biasa. Ini adalah pengalaman sekaligus pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Sejak kejadian itu, sampai saat ini, saya nggak berani lagi membunuh hewan apapun. Sobat Malam Mencekam, itulah tadi sebuah kisah pengalaman pribadi yang dialami langsung oleh Nana, sang pengirim cerita tersebut. Apa hikmah dari cerita yang disampaikan? Janganlah pernah kita gegabah membunuh sembarang binatang atau hewan apapun, karena bisa jadi mereka itu hewan benar atau hewan seperti yang diceritakan oleh Nana. Dan yang harus kita ingat bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak memiliki hidup. Jadi lebih baik diusir saja
jangan dianiaya. Berbuatlah baik kepada sesama dan berbuat baiklah kepada alam semesta. Terima kasih Sobat Malam Mencekam yang sudah menonton dan mendukung terus channel ini. Semoga kita selalu sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sekali lagi, kalau Anda memiliki cerita atau pengalaman yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan kolom deskripsi. Akhirnya saya dan tim Malam Mencekam, kami akan pamit mundur. Tapi kita akan terus menghadirkan cerita-cerita melalui video yang lainnya yang tentunya tidak kalah horor dan mencekam. Saya pamit dan tim Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.